Halo semuanya, selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi Stretch untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan menggunakan metode gabungan. Pada kali ini kita akan mengangkat permasalahan yang ada di pasar terapung. Berikut permasalahannya. Di pasar terapung Lok Baintan, Ibu Ani biasa menukarkan beras yang dibawanya dengan sayuran, kangkung, dan genjel. Dari 2 kali transaksi barter yang berbeda, diketahui bahwa 2 ikat kangkung dan 2 ikat genjel ditukar dengan 10 ons beras. Sedangkan 3 ikat kangkung dan 1 ikat genjel ditukar dengan 9 ons beras. Bu Ani ingin mengetahui berapakah masing-masing nilai barter untuk 1 ikat sayur kangkung dan 1 ikat sayur genjel. Bagaimanakah cara dan langkah-langkah untuk menemukan nilai tukar dari kedua jenis sayuran tersebut? Dari permasalahan ini ada satu pertanyaan, yaitu berapakah nilai tukar 1 ikat sayur kangkung dan nilai tukar 1 ikat sayur genjel jika dinyatakan dalam satuan ons beras. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, permasalahan ini bisa dibuatkan model matematika. Misalkan, X adalah harga atau nilai tukar 1 ikat kangkung dalam ons beras dan Y adalah nilai tukar 1 ikat genjel dalam ons beras, maka permasalahan tersebut dapat dibuatkan model matematika sebagai berikut. 2x ditambah 2y sama dengan 10. 3x tambah y sama dengan 9. Jika dikaitkan dengan bentuk umum SPLDV, maka pada persamaan pertama bisa kita tulis dengan A1x tambah B1y sama dengan C1, yang mana A1 mewakili angka 2 yang merupakan koefisien variabel X pada persamaan pertama, dan B1 mewakili angka 2 yang merupakan koefisien variabel Y yang juga ada pada persamaan pertama, dan C1 mewakili angka 10. Demikian juga halnya pada persamaan kedua. A2 mewakili koefisien 3 pada variabel X dan B2 mewakili angka 1 pada variabel Y. C2 mewakili 9 pada persamaan kedua. Kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan aplikasi Stretch. Pertama, kita buka akun browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita tuliskan Stretch. Jika sudah pernah mengakses akun Stretch, ketika kita ketik Stretch maka akan muncul, jadi kita enter saja. Nah, di sini sudah sampai pada tampilan awal Stretch. Kita close dulu. Nah, sebelah kanan ini ada beberapa pilihan yang harus kita atur dulu. Di sini ada spread dan di sini ada backdrop atau panggung. Nah, untuk spread di sini sudah disediakan beberapa pilihan yang bisa digunakan. Demikian juga untuk panggung atau backdrop. Di sini juga dipilihan beberapa pilihan yang bisa digunakan. Namun pada kesempatan ini karena pembelajaran yang sedang dijelaskan berkaitan dengan budaya, maka biar nampak lebih bagus saya sudah menyediakan beberapa. Nah, di sini saya akan mengunggahnya seperti ini, muncul. Sesuaikan ke vektor. Kemudian untuk spreadnya juga akan diganti dengan mengunggah spread. Di sini dipilih seorang ibu-ibu yang memakai topi sesuai dengan konsep pasar terapung, sehingga spread 1 tadi bisa kita close. Dan untuk ukuran spread yang kita gunakan bisa kita geser ke samping dan diperkecil. Di sini saya akan menggunakan ukuran 70.
Nah, jika masih terlalu kecil bisa diperbesar dengan menambah ukuran. Oke, selanjutnya kita masuk ke formula. Pertama, untuk memunculkan maka kita klik bendera hijau di sini. Kita tarik sehingga tertekan di sini. Kemudian kita gunakan variabel. Pertama kita atur dulu variabel yang akan dimasukkan dalam string ini. Di sini ada kata my variable. Buat sebuah variabel yang akan kita gunakan adalah variabel A1. Oke. Kemudian tambah lagi variabel B1. C1. A2, B2, dan C2. Jadi berdasarkan persamaan ini, persamaan umum bentuk SPLDV, ada A1, B1, C1, kemudian ada A2, B2, dan C2. Sedangkan nanti kita akan mencari nilai X dan Y, sehingga bisa kita buatkan juga variabelnya dengan nilai X. Oke, di sini sudah ada ya. Kemudian buat lagi untuk nilai Y. Oke, seperti itu ya. Nah, variabel di sini sudah muncul. Sama, jika tidak ingin memunculkan awal bisa kita centang, hapus dulu. Oke, selanjutnya kita akan atur. Karena nilainya udah kita tahu berdasarkan persamaan, maka kita gunakan operasi ini. Kita tarik, kita sambungkan, kemudian kita ganti A1-nya dengan nilai yang kita ketahui, yaitu 2. Demikian juga kita atur untuk nilai yang lain, yaitu B1-nya yaitu sebesar 2 juga. Dan seterusnya prosesnya sehingga kita masukkan semua sampai nilai C2. Nah, di sini kita udah memplot semua atau mengatur semua nilai atau variabel yang perlu kita tuliskan, yang mana menyesuaikan dengan model matematika, yaitu A1-nya 2, B1-nya 2, C1-nya 10, A2-nya 3, B2-nya 1, dan C2-nya 9. Selanjutnya kita akan mencoba memahami konsep metode gabungan. Baik, di sini kita sudah melihat rumus untuk mengeliminasi Y, variabel Y, untuk memperoleh nilai X. Rumusnya yaitu X sama dengan B1 C2 dikurang C1 B2 dibagi A2 B1 dikurang A1 B2. Nah, perlu diingat bahwa untuk pembuatan rumus pada stage, maka kita menggunakan operasi yang terluar dulu. Maksudnya seperti ini. Jika secara manual, maka kita harus mengalihkan dulu, baru mengurangkan, dan yang terakhir adalah membagi antara pembilang dan penyebut. Maka untuk pembuatan rumus di stage, maka kita memulai dengan membagi dulu. Jadi memulai dengan operasi yang terakhir, yaitu operasi pembagian. Kemudian baru berarti kan terbentuk atau akan membentuk pembilang dan penyebut. Nah, di pembilang di sini masing-masing ada operasi pengurangan. Kita cantumkan operasi pengurangan. Kemudian untuk masing-masing operasi pengurangan, kita lihat bahwa sisi kanan dan sisi kirinya ada operasi
perkalian, sehingga pada penyebut maupun pembilang kita cantumkan operasi perkalian. Sudah selesai kan membuat blok operatornya, baru kita masukkan variabel-variabel yang sudah kita buat. Demikian juga untuk menentukan nilai Y atau mensubstitusi nilai X untuk memperoleh nilai Y. Maka kita mulai dari membuat operator pembagian dulu. Kemudian pada pembilang kita lihat bahwa di sini ada operasi pengurangan, maka kita buat operasi pengurangan dulu, dan kita lihat bahwa di sisi sebelah kanan operasi pengurangan ada operasi perkalian, sehingga di sisi kanan pada pembilang kita cantumkan operasi perkalian. Selanjutnya baru kita masukkan variabel-variabel yang diperlukan atau dibutuhkan. Oke, di sini kita akan memasukkan rumus eliminasi untuk memperoleh nilai X ke dalam stretch. Di sini untuk memudahkan saya menampilkan rumus dengan layar stretch-nya. Kita bisa memilih simbol ini ganti ke panggung kecil, dan ini juga bisa menjadi opsi pilihan yang menggunakan HP. Kita klik sehingga layar untuk formulanya itu lebih besar. Oke, kita masukkan. Pertama kita gunakan blok atur. Oke, karena yang kita atur adalah variabel atau nilai X ya, nilai Y. Sini kita akan nilai X. Oke, dan kita akan masukkan rumusnya menggunakan operator yang ada di stage. Kita klik operator sesuai dengan yang dijelaskan tadi, bahwa operator pertama yang kita gunakan adalah operator pembagian, sehingga muncul tanda putih di sini, baru kita lepas. Kemudian karena operasi pembagian berarti di sini ada pembilang dan ada penyebut. Di pembilang dan penyebut masing-masing kita letakkan operasi pengurangan atau operator pengurangan. Oke, ini dari pembilang, kemudian di penyebut. Selanjutnya masing-masing di pembilang dan penyebut kita ada operasi pengurangan, dan sisi kanan sisi kirinya kita isi dengan operasi perkalian. Di sini kita lepaskan perkalian, kemudian di sini juga perkalian. Udah selesai di pembilangnya, lanjut di penyebut. Di sini kita letakkan perkalian dikurang perkalian. Oke, udah selesai untuk operatornya atau rumusnya. Selanjutnya kita masukkan variabel-variabel yang tadi sudah kita tetapkan. Berarti dimulai dari B1, C2. Kita kembali ke variabel. Berarti di sini ada B1, kemudian C2. Selanjutnya dikurang C1 B2. Oke, C1 B2. Kemudian di penyebutnya kita lihat di sini adalah A2 B1, berarti A2 B1 kita tarik, kita lihat tanda putih, kita lepas, dikurang A1 B2 dikurang A1 B2. Dari rumus ini kita akan memperoleh nilai Y. Untuk memunculkannya bisa kita klik bendera hijau, kemudian kita centang nilai X. Di sini sudah diperoleh ya nilainya, yaitu 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y dengan mensubstitusi nilai X yang diperoleh
sebelumnya. Maka kita gunakan pola atur, blok atur, kemudian kita ganti A1 dengan nilai Y. Kemudian untuk rumusnya seperti yang kita lihat di sebelah kanan kita, bahwa kita mulai dengan operasi atau operator pembagian. Kita ambil operator pembagian di sini, kita tarik. Kemudian di pembilang ada operasi pengurangan. Kita ambil operasi pengurangan, kita letakkan di pembilang, dan kemudian kita lihat di pembilang ada operasi perkalian tepatnya di sebelah kanan. Maka kita tarik operasi perkalian dan kita letakkan di sebelah kanan. Sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan variabel-variabel yang sesuai dengan rumus tersebut. Kita masuk ke kolom variabel. Yang pertama ada C2 kita masukkan. Kemudian ada A2 dikali nilai X dibagi dengan B2. Kita masukkan, kita klik lagi bendera hijau, kemudian kita centang nilai Y sehingga diperoleh nilai Y-nya adalah 3. Kita lebarkan layarnya, ganti ke panggung besar sehingga kita tampak bahwa nilai X 2 dan nilai Y-nya adalah 3. Di sini kita sudah memperoleh nilai X yaitu 2 dan nilai Y yaitu 3. Selanjutnya mari kita mengingat kembali soal yang kita bahas. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah berapakah nilai tukar 1 ikat sayur kangkung dan 1 ikat sayur genjer jika dinyatakan dalam satuan ons beras. Seperti kita tahu bahwa X itu mewakili nilai tukar 1 ikat kangkung dalam satuan ons beras, dan Y itu merupakan pemisalan nilai tukar 1 ikat genjer dalam ons beras. Sehingga pada stage kita akan menampilkan tersebut dan nanti agar terbaca juga oleh spreadnya. Kita gunakan bagian tampilan, kita pilih katakan hello, kita tempel di sini. Kemudian untuk pada kata hello kita gunakan operator gabungkan apple pisang. Perlu kalian ketahui bahwa operator gabungkan apple pisang ini digunakan untuk menggabungkan dua kata, yang mana untuk memberikan keterangan, kalau pada SPLDV untuk memberikan keterangan pada setiap nilai X dan Y yang diperoleh. Sehingga pada bagian apple kita ganti dengan pemisalan yang dimaksud, yaitu nilai tukar 1 ikat sayur kangkung dalam ons beras adalah, kita spasi biar bagus, nanti biar ada jaraknya ketika muncul. Kemudian untuk bagian pisang kita ganti dengan variabel yang dimaksud. Kita tahu bahwa nilai tukar 1 ikat sayur kangkung ini pemisalannya adalah X, sehingga kita klik variabel, kita pilih X, kita tarik, kita letakkan di bagian pisang. Kita atur waktunya selama 3 detik. Dengan cara yang sama kita akan menggabungkan kata pemisalan untuk 1 ikat sayur genjer dengan variabel Y, sehingga pada stretch ini kita bisa menggunakan menggunakan cara gandakan, sehingga muncul, kita satukan, tinggal kita ubah di sini, kita ubah di kangkung, pada bagian kangkung kita ganti dengan genjer. Kemudian nilai X-nya
kita hapus, kita ganti dengan nilai Y. Kita auto waktunya juga sebesar 3 detik. Jadi kita bisa menggunakan cara gandakan atau mengcopy, atau bisa saja kalian juga menggunakan cara yang sama persis dengan cara tadi, yaitu menggunakan tampilan, pilih say hello, kemudian di bagian hello kita gunakan operator gabungkan apple pisang. Seperti itu ya. Jadi untuk mengeceknya kita bisa mengklik tombol bendera atau hijau di sini. Kalau kita arahkan kursor kita ada kalimat jalankan. Kita klik sehingga muncul nilai tukar 1 ikat sayur genjang adalah sekian. Kita munculkan lagi ya, kita tes lagi nih. Nilai tukar 1 ikat sayur kangkung adalah 2 ons dan nilai 1 ikat sayur genjang adalah 3. Seperti itu ya. Baik, tadi kita sudah menggunakan cara pertama yaitu eliminasi Y untuk memperoleh nilai X. Sekarang dengan cara yang serupa kita bisa juga mengeliminasi X untuk memperoleh nilai Y. Rumusnya sedikit berbeda ya, karena di sini yang kita eliminasi adalah X, sehingga yang diperoleh adalah nilai Y. Seperti itu ya. Nanti setelah nilai Y diperoleh, baru kita substitusi nilai Y tersebut untuk memperoleh nilai X. Baik, seperti yang kita ketahui dan pelajari bahwa untuk proses eliminasi substitusi atau metode gabungan kita ada 2 cara atau 2 opsi. Yang pertama, tadi kita sudah mengeliminasi Y untuk memperoleh nilai X, kemudian mensubstitusi nilai X untuk memperoleh nilai Y. Nah, kita bisa lihat di sisi kanan bahwa opsi yang kedua yaitu kita bisa mengeliminasi X untuk memperoleh nilai Y. Setelah diperoleh nilai Y, baru kita substitusi nilai Y tersebut untuk memperoleh nilai X. Oke, kita lihat ya, secara operator sama, cuma beda di simbol atau variabelnya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita bisa mengganti ke panggung kecil biar lebih jelas. Ini sekali lagi ini bisa digunakan atau menjadi pilihan untuk yang menggunakan HP ya. Baik, kita lihat bahwa di sini kita ganti menjadi nilai Y. Kita ganti dengan nilai Y, kita ganti dengan nilai Y. Rumusnya juga kita ganti yaitu A2. Di sini menjadi A2. Kemudian ini menjadi C1. Menjadi C1. Oke, kita tinggal klik kanan ya. Kemudian dikurang A1, kita A1 dikali C2. Selanjutnya di penyebutnya A2 dikali B1, A1 dikali B2. Untuk penyebutnya tetap sama ya. Kemudian yang untuk di posisi nilai Y kita ganti menjadi nilai X, karena cara yang sebelumnya dengan mengeliminasi X kita memperoleh nilai Y. Selanjutnya kita akan mensubstitusinya untuk memperoleh nilai X. Rumusnya yaitu C2 dikurang posisi di sini adalah B2. Prosesnya itu diklik dulu, kemudian klik sebelah kanan ya, diklik saja sembarang. Untuk nilai Y kita ganti juga menjadi nilai Y-nya. Nilai X kita ganti dengan nilai Y ya. Kemudian untuk pembaginya dibagi dengan A2. Oke. Untuk yang penampil spreadnya tetap ya, tidak berubah karena pemisalannya tetap. Ini hanya perbedaan rumus, yaitu menggunakan eliminasi X dulu, sehingga yang diperoleh pertama itu adalah nilai C. Kemudian nilai Y yang diperoleh disubstitusi untuk memperoleh nilai X. Kita jalankan dulu, kita klik. Oke, sehingga hasilnya tetap sama ya. Mungkin bisa kita perbesar layarnya sehingga ini juga kita ubah ke tampilan normal, sehingga tetap nilai X-nya yaitu 2 dan nilai Y-nya itu 3. Bisa kita jalankan.
nilai tukar satu ikat kangkung adalah 2 dan nilai tukar satu ikat genjang adalah 3. Seperti itu ya. Jadi untuk metode gabungan itu bisa diperoleh, ada 2 opsi, eliminasi Y untuk memperoleh nilai X dan eliminasi X untuk memperoleh nilai Y. Oke, untuk dan teknis lainnya di sini kita bisa mengatur bahasa. Bahasa di sini kita bisa pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, English di sini. Kemudian untuk juga bisa mengubah warna. Semakin kreatif kalian, maka akan semakin indah tampilan di stage-nya. Selamat belajar. Matematika akan sangat terasa menyenangkan jika menggunakan teknologi. Oke, baik. Tadi untuk akhirnya bisa kita munculkan semuanya biar nampak A1, A2, B1, B2, C1, C2 dan seterusnya, sehingga inilah solusinya. Kita jalankan lagi sehingga diperoleh kesimpulan tersebut. Oke, yang terakhir ya, sebagai informasi tambahan, hasil pekerjaan di stage kalian biar nanti selalu bisa muncul atau digunakan, maka bisa kita klik bagian berkas atau penyimpanan, kemudian klik simpan ke komputermu. Seperti itu ya, nanti akan tersimpan. Di sini ada karya stage 4 karena saya di sini sudah beberapa kali menyimpan. Terus kegunaannya adalah ketika kita meng-close, kita keluar, kemudian kita masuk kembali. Kita masuk kembali ke Google ya. Kita masuk kembali ke Google. Ketika kita klik Sketch, oke, kita bisa memunculkan kembali tugas kita yang tadi itu dengan cara mengklik berkas, kemudian load file komputer, ambil dari komputermu, kemudian kita pilih tadi karya step 4 ya, kita pilih, kemudian kita open. Nah, akan muncul tampilan yang kita harapkan atau yang terakhir kita simpan seperti itu. Nah, untuk nanti proyek kalian, hasil inilah yang kalian screenshot dan kalian lampirkan di tugas proyeknya ya. Terima kasih, selamat belajar.